Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Masih dalam pembahasan sifat kudrat, sifat yang wajib di Allah. Sifat kudrat artinya Allah berkuasa. Kemarin kita masih dalam pembahasan ta'alluq marotib sifat kudrat. Di HP dilihat ya tulisannya. Ta'alluq marotib kudrat ada 8 kemarin ya. Yang pertama suluhi qadim, artinya Allah berkuasa dari dulu, tidak ada permulaan. Beda dengan kekuasaan makhluk, ada permulaan, ada akhir. Presiden berkuasa, tapi kekuasaannya ada permulaan, ada akhir. Tapi kalau Allah berkuasa, kekuasaannya tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Kedua, qabdah awal. Kekuasaan Allah merencanakan, menulis, menetapkan semua yang akan terjadi. Itu namanya qabdah awal ya. Di mana ditulisnya, di mana direncanakannya, ditulisnya di Lauih Mahfuz, di Lauh Mahfuz ya. Jadi semua yang akan terjadi, semuanya Allah catat. Takdir-takdir yang akan terjadi, yang Allah akan tetapkan, semuanya ditulis rapi di Lauh Mahfuz sebelum makhluk ada. Jadi sebelum kita ada, sebelum alam semesta ada, catatannya sudah ada. Jodoh, rezeki, mati, amal, semuanya. Bahagia, celaka, masuk ke surga, masuk ke neraka, semuanya udah ada tulisannya. Berarti kita hidup hanya menjalani skenario ketetapan Allah. Berarti gitu ya. Kayak orang main film, dia hanya memerankan peran-peran yang sudah ditetapkan oleh sutradara. Semuanya udah ditulis rapi. Yang jadi orang kaya, yang jadi orang miskin, ngomongnya begini, hari ini kesini, anaknya berapa, itu semua udah ditulis sama sutradara. Artis mah tinggal memerankan dengan peran sebaik-baiknya peran. Gitu doang ya. Hidup kita hanya menjalani skenario Tuhan. Semuanya udah ditetapkan. Ini jadi orang kaya, ini jadi orang miskin, ini jadi guru, ini jadi murid, ini sakit, ini sehat, ini dagangnya untung, ini rugi, ini ketipu, ini tetangganya baik, ini tetangganya jahat. Semuanya udah ditulis. Kita mah tugasnya hanya memerankan dengan sebaik-baiknya peran. Jadi orang kaya harus bisa meranin jadi orang kaya. Orang miskin harus pintar peran jadi orang miskin. Jadi orang gila, jadi orang waras, jadi ustadz, jadi kiai, jadi dukun, jadi penjahat, jadi jagoan. Semuanya perankan dengan sebaik-baiknya peran. Senatural mungkin, jangan diada-ada. Peran yang bagus begitu ya. Senatural mungkin, jangan diada-ada, jangan didramatisir, jangan direkayasa. Ayo. Kemarin udah disampaikan, hidup di dunia gak lepas dari 2 hal yang disebut takdir. Takdir baik dan takdir buruk. Udah, hidup di dunia mah cuman gitu doang ya. Tugas kita mah ya menghadapi takdir baik, menghadapi takdir buruk.
Hidup mah kalau kagak sehat pasti sakit. Kalau nggak sakit pasti sehat. Kalau nggak nangis pasti tawa. Kalau nggak tawa pasti nangis. Kalau nggak bahagia pasti sengsara. Kalau nggak sengsara pasti bahagia. Anak kalau nggak nurut pasti ngelawan. Kalau nggak ngelawan pasti nurut. Dagang kalau nggak rame sepi. Kalau nggak sepi rame. Kalau nggak untung rugi. Kalau nggak rugi untung. Udah hidupnya begitu doang. Dan itu takdir diputarkan dalam kehidupan kita. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kedua takdir tadi sama Allah diputerin dalam kehidupan manusia. Hari ini menjadi rakyat, besok dia jadi pejabat. Udah menjadi pejabat, besok dia jadi rakyat. Hari ini sehat, besok jadi sakit. Nanti udah sakit, besok sehat. Hari ini sulit, besok mudah. Besok mudah, besoknya lagi sulit. Udah gitu aja hidup mah. Nggak ada lagi yang lain. Itulah takdir. Nah, peran kita dalam menyikapi dua takdir tadi harus hebat, harus profesional, harus totalitas, harus benar. Jangan salah peran. Mana peran yang benar? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memerankan dua takdir baik dan buruk, hidup dan mati, sehat dan sakit, bahagia dan sengsara. Maka memerankan kedua takdir itu dengan sebaik-baiknya peran. Kemarin udah kita bahas. Kalau dikasih takdir buruk, maka hadapi dengan apa? Sabar. Itu peran yang terbaik ya. Jadi kalau lagi dikasih sakit, berperanlah dengan sabar. Kalau lagi dikasih banyak masalah, berperanlah dengan sabar. Kalau anak lagi ngelawan mulu gak nurut, berperanlah dengan sabar. Jadilah manusia yang sabar. Perankanlah kesabaran, tapi sabarnya harus sebaik-baik sabar. Kudu bagus sabarna, gitu ya. Kamari sabar aya baraha tingkatannya? Opat. Tilu. 1. Sabar paling goreng naon? Sabar paling bawah, paling rendah itu apa? Enggak pernah ngeluh. Ngeluh itu apa? Ngarasula, aduh-aduhan, ngeluh teh, ngomong wae ka batur. Aya masalah naon diomong-omong wae ka batur, dibikin status, curhat mulu. Nah itu orang ngeluh itu ya. Gak boleh, gak sabar itu namanya. Itu sabar paling jelek. Sepahit seberat apapun masalah yang kita hadapi, telan aja sendiri. Jangan sampai betus kepada orang lain. Jangan apa aja diomongin. Kalau mau diomongin kata Allah yang enak-enak. Pabini mati rabbika pahadis. Terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Jadi anu kudu diobrol-obrol mah nikmat, bukan kesulitan. Yang harus dikasih tahu ke orang mah keenak-enakan aja, kesulitan mah jangan. Alhamdulillah anak saya lulus, nilainya bagus, usaha suami lancar. Nah itu baru boleh diomong-omong ke orang. Kalau yang pahit-pahit mah jangan. Kalau kita terbalik, giliran yang pahit diomongin, giliran lagi dapat duit banyak mah diem aja. Jangan ya. Tapi ingat, ngomongin nikmat jangan ke sembarang orang. Hati-hati ya.
Kalau kita mau ngomongin kenikmatan, nggak boleh juga sama sembarang orang ya, nggak boleh ya. Apalagi dijadiin status di medsos, jangan. Jalan-jalan, makan enak, dapat duit, jangan. Jangan ke sembarang orang. Jadi pamer, selain pamer, khawatir kita kena penyakit ain. Ya. Khawatir kalau orang suka memperlihatkan kenikmatan kena penyakit ain. Apa penyakit ain? Rasa sirik, iri, dengki dari orang lain kepada kita terhadap nikmat yang kita miliki, ya. Kan orang gak sama semua. Ada juga kan orang yang sirik dengan kesuksesan kita. Ada orang yang malah meriang dengan kenikmatan kita, ya. Kalau sampai ada orang yang sirik, nanti timbul penyakit ain, nanti macam-macam ke kitanya, ya. Nauzubillah, ya. Kalau yang jahat sampai suka neluh, nyihir, kan begitu kalau yang jahat mah, ya. Ngelihat kita sukses deh, ya, kita malah dikerjain. Nauzubillah, ya. Jadi jangan sembarang juga ngobrolin kenikmatan ke sembarang orang juga, jangan. Kira-kira memang dia belum sanggup menerima kesuksesan kita, jangan diobrolin dulu, gitu, ya. Kedua, kalau kita ngomong kebaikan, tahadus bin nikmah, ya orang lain juga kasih dong nikmatnya, gitu, ya. Jadi kalau kita mau ngomongin nikmat, tahadus bin nikmah, orang juga kasih nikmatnya. Jangan ngomong doang, habis dapat duit 100 juta, udah ngomong pulang aja, nggak ngasih duit, nggak ngasih apa. Nah, ini juga jangan, ya. Itu mah namanya ngeneng-ngeneng namanya, ya. Alhamdulillah usaha laki saya lancar, kemarin baru dapat rezeki 100 juta, ngomong doang, pulang kagak ngamplopin, kagak ngasih, ya. Nggak ngasih buah-buahan, jangan, ya. Itu mah namanya ngeneng-ngeneng. Ntar orang jadi sakit hati lagi, ya. Tapi setelah ngomong kenikmatan, ini ya lumayan buat beli telur, buat beli minyak, kita kasih, ya. Kita kasih berapa aja lah, gitu, ya. Jadi jangan ngeluh, karena ngeluh itu tanda orang tidak sabar. Jangan suka ngomong-ngomong kesulitan hidup, karena yang harus diomongin mah kenikmatan hidup. Tapi dalam menceritakan kenikmatan hidup juga jangan ke sembarang orang. Takutnya orang kagak siap menerima kenikmatan yang Allah berikan ke kita, nanti malah jadi penyakit ain. Kalau kita mau ngomong-ngomong kenikmatan ke orang, jangan cuma diomongin doang, berbagi dong kenikmatannya kepada orang lain, ya. Kedua apa? Sabar. Tingkatan yang naik laginya apa? Ridho terhadap takdir. Ridho, dikasih takdir apa aja dia mah ridho sama Allah, nerima, ridho, seneng hatinya, ridho. Kenapa? Karena ternyata semua takdir itu baik. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada takdir Allah yang sia-sia. Kalau tidak baik pasti lebih baik. Kalau tidak lebih baik pasti semakin baik. Itulah takdir Allah, ya. Semua, ya. Miskin, kaya, sehat, sakit, untung, rugi, semua takdir mah baik. Baik, nggak ada yang buruk, nggak ada. Banyak, ya, cerita-ceritanya, ya. Banyak. Naik mobil macet, naik mobil malah kesasar. Kata kita mah kan takdir jelek gitu, ya. Ternyata ada sesuatu yang baik di balik semua tadi. Kalau kitanya sabar nerima takdir tersebut, ya, ada hikmah, gitu, ya. Maka yang kedua harus ridho terhadap takdir. Yang ketiga, yang paling tinggi apa? Cinta terhadap
ujian. Cinta terhadap ujian tuh cinta. Senang diuji teh. Kenapa? Karena di balik ujian ada kenaikan kelas. Gak mungkin Allah ngangkat derajat seorang hamba kalau tanpa melalui ujian. Masa iya anak kita langsung naik aja kelas 2 tanpa ngikutin ujian dulu? Gak bisa. Kita juga pengen naik derajat di hadapan Allah tapi kagak mau diuji, gak bisa. Maka orang yang paham tentang hal ini ketika mendapat ujian teh seneng. Alhamdulillah, berarti Allah lagi mau naikin derajat saya. Ya, itu tingkat sabar paling tinggi. 2. Bagaimana peran kita ketika kita dikasih nikmat takdir baik? Kita harus gimana? Dikasih takdir buruk harus sabar, dikasih takdir baik harus bersyukur. Ayo, kalau dikasih sehat bersyukur, tapi berperan syukurnya dengan sebaik-baik syukur. Syukur itu apa? Kemarin nyampe sini kita ngaji nih, sampai tentang syukur nih. Syukur itu apa? Jadi itu nyaho syukur, jadi itu syukur-syukur ya. Nikmat nang geus loba tapi syukurnya nggak ngerti, jadi nggak bisa syukur-syukur jadinya ya. Apa itu syukur? Perhatikan supaya kita tahu tentang syukur, supaya kalau udah tahu kita bisa syukur ya. Karena ini peran kita nih. Peran kita dalam menerima nikmat harus syukur, syukurnya harus bagus ya. Pertama, syukur terbagi 3. Pahami pertama itu ya. Syukur terbagi 3. 1, syukur dengan hati. Yang pertama ya. Yang pertama itu syukur dengan hati. Kedua, syukur dengan lidah. Yang kedua, syukur dengan lidah. Ketiga, syukur dengan anggota badan. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Ada berapa syukur? 1, syukur dengan hati. 2, dengan lisan, lidah. 3, syukur dengan badan. Pertama, syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Fasukrul qalbi ayatakida annan na'am ni'am kulluha minallah. Kullaha minallah. Syukur hati adalah meyakini semua nikmat itu dari Allah. Ingat, jadi syukur hati itu adalah meyakini semua nikmat itu dari Allah. Hati kita ya. Hati kita harus meyakini bahwa semua nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan itu dari pemberian dari Allah. Ibu-ibu suka dikasih duit gak sama suami? Suka. Awas, dalam hati jangan meyakini nikmat duit ini dari suami. Gak boleh ya. Dalam hati ya. Dalam hati. Jangan meyakini bahwa duit ini dari suami, jangan. Tapi duit ini mutlak pemberian Allah. Awas ya. Kalau kita punya anggapan ini duit dari suami, nanti Allahnya jadi cemburu, ya. Allah jadi cemburu. Saya yang ngasih duit kok malah dianggap dari suaminya, gitu ya. Atau kalau kita dikasih makanan sama tetangga, hati-hati. Syukur hati adalah kita harus meyakini bahwa makanan ini dari
Allah. Ya. Jangan pernah meyakini bahwa ini dari tetangga, jangan, nggak boleh ya. Itu nggak syukur namanya, nggak syukur hati. Yakini ini dari Allah. Manusia mah pelantara doang, kan begitu ya? Manusia mah pelantara doang. Ini ngaji, ini kan nikmat. Ngaji, kita ngerti, jadi bisa, jadi paham. Awas, jangan punya keyakinan di dalam hati ibu-ibu bisa ngaji, bisa paham dari Mang Yazid. Nah, nggak boleh. Yang ngasih paham, ngasih ilmu ke ibu adalah Allah. Dalam hati ya, harus merasakan, meyakini itu ya. Itu namanya syukur hati ya. Kira-kira kalau hati kita begini, kita bakal merasa hutang jasa nggak sama orang? Kalau kita punya hati kayak begini nih, syukur hati begini, kita bakal punya hutang jasa nggak sama orang? Bakal nggak enakan nggak sama orang yang udah ngebantu? Nggak bakalan. Dan nggak boleh kita punya hutang jasa ke makhluk. Nggak enakan ke makhluk, nggak boleh. Nggak boleh. Karena semuanya kan hakikatnya dari Allah. Kenapa harus nggak enak sama makhluk? Makhluk mah pelantara doang. Makhluk mah peralon doang, jembatan yang menyampaikan nikmat Allah kepada kita. Gitu ya. Kan kita mah banyak begitu ya, utang jasa jadi nggak enak gara-gara merasa dibantu, ditolong. Ingat, yang nolong, yang ngebantu kita Allah. Nah, gitu ya. Nggak boleh hilang Allahnya itu ya. Kondangan jauh-jauh datang. Kenapa kondangan jauh-jauh datang? Gak enak. Dulu juga dia datang waktu saya hajatan. Tuh kan jadi kagak ada ikhlas jadinya teh ya. Jadi gak ikhlas kondangannya teh karena kagak enak ya. Bukan karena menjalankan perintah Allah bahwa setiap saudara muslim mengundang, kata Allah wajib kamu penuhi undangannya. Allahnya jadi hilang. Yang ada cuman gak enak sama tetangga. Itu ya. Gara-gara gak ada syukur hati awalnya ya. Alhamdulillah hajatan tetangga pada ngebantuin. Ingat di hati, semua ini adalah nikmat dari Allah gitu. Lewat tetangganya lewatin udah, nggak ada. Manusianya nggak ada. Secara hati ya, secara hati ini jangan salah. Secara hati ya, secara perasaan. 2, syukur lidah. Apa itu syukur lidah? Wasyukrul lisan as-sanau 'alallah wa kasratul madhi. Disebut syukur lisan, syukur lidah adalah memuji Allah. Jadi lisan kita harus memuji Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat sehat yang Engkau berikan. Kemarin jangan lupa ya, mau tidur dan bangun tidur, awali dengan ini ya, syukur lisan ya. Syukur lisan. Bangun tidur, duduk, tarik nafas, hembuskan dari mulut, bersyukur. Pertama atas nikmat iman. Alhamdulillah saya masih dikasih iman. Kedua atas dikasih hidup. Alhamdulillah masih dikasih hidup. Ketiga dikasih sehat, alhamdulillah, bangun tidur nggak sakit kepala, nggak pegel, enak, sehat. Yang keempat kebebasan, alhamdulillah masih dikasih bebas kita. Bangun tidur ya, minimal. Nah kemarin yang Majid kasih tahu, tambahin sama omongan-omongan positif ya, itu pun syukur ya. Omongan positif. Alhamdulillah hari ini saya yakin semua hutang saya bakal dilunasin. Terima kasih ya Allah. Itu omongan positif. Karena omongan itu doa. Alhamdulillah saya yakin hari ini semua masalah saya diselesaikan. Semua urusan saya pasti dilancarkan. Itu omongan itu. Mau tidur dan bangun tidur, omongin. Omongan positif. Ya. 3, syukur badan.
Apa syukur badan? Badan kita digunakan untuk beramal soleh. Syukur badan ya. Jadi syukur badan itu adalah menggunakan anggota badan kita untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah. Ibu-ibu jari tangannya ada berapa? 10. Tangan kanan jarinya berapa? 5. Kira-kira kalau ibu-ibu telunjuknya dikasih bisul, telunjuk kitanya kasih bisul, ayah bisul di telunjuk kita, ibu-ibu nulis enak apa enggak? Nulis gak enak ya, nggak pakai telunjuk ya. Atau bisulnya jangan di telunjuk, di jempol. Di jempol ya telunjuknya ya. Kira-kira kalau makan enak apa enggak? Bisa enggak kita makan nyuap nasi nggak pakai jempol? Bisa, tapi ribet ya. Megang sendok juga nggak enak ya. Ini 5 jari kita, 5 jari tangan kanan kita sehat gak? Enak gak? Nggak enak. Sehat tapi nggak enak ya. Kenapa nggak enak? Karena lagi sehat. Nggak kerasa kan enaknya ya? Karena lagi sehat. Coba kalau jempolnya kena pisau, terus dilakban, nggak bisa gerak, baru nanti enak. Enak nih kalau jempol sehat mah, gitu ya. Kita latih ya, jangan nunggu jempolnya sakit baru merasakan nikmat. Dari sekarang, alhamdulillah bisa nulis ibu-ibu ya, enak ya nulis. Ya Allah, alhamdulillah. Telinga masih ngedengar? Masih ngedengar gak telinganya? Ya Allah, kalau budeg, nah gitu ya. Alhamdulillah nikmat saya ngedengar omongan Mang Yajid, kan gitu ya. Akal kita masih sehat ya, masih bisa nyerna ilmu yang disampaikan guru. Alhamdulillah ya Allah, terus aja alhamdulillah. Mulut kita ya, alhamdulillah. Terus badannya dipakai ibadah, syukur badan. Tangannya dipakai nulis pengajian, itu kan syukur berarti kan ya. Lulus. Telinga dipakai ngedengerin ngaji, syukur telinga berarti ya. Mata dipakai ngeliatin guru, syukur mata berarti. Itu syukur badan begitu. Semua anggota badan kita dipakai ibadah beramal soleh. Kaki dipakai ngelangkahin ke majlis taklim, pantat dipakai duduk di majlis taklim. Itu syukur badan semuanya. Kalau kita udah bersyukur, maka kata Allah, la ajidannakum, nikmatnya pasti ditambah-tambah. Tambah sehat, tambah jag-jag, terus tambah panjang umur. Udah semuanya tuh kita dapat ya. Itu ya. Jadi syukur ada 3. Terus tentang syukur. Orang yang syukur ada 3 tingkat. Sekarang orangnya ya. Kalau tadi kan teori ya, teori bersyukur begitu. Nah sekarang orang yang mengamalkan syukurnya ya. Orang yang mengamalkan syukur itu ada 3 tingkat, 3 macam orangnya nih. 1, orang yang syukur tingkatan orang awam, paling jelek, paling rendah ya, orang awam ini mah ya. Bagaimana syukurnya orang awam? Pada rojatul awam as-syukru alan ni'am. Syukurnya orang awam adalah ketika mendapatkan kenikmatan. Jadi gini ibu, orang awam mah bersyukur teh kalau lagi dikasih nikmat, gitu. Itu orang awam nih, paling rendah ya. Bersyukur teh kalau lagi sehat, bersyukur teh kalau lagi punya duit, pokoknya kenikmatan ya. Itu orang awam tuh bisa bersyukur kalau lagi dikasih nikmat. Orang awam. 2, syukurnya orang khawas. Orang khawas. Khawas itu orang khusus. Ini udah naik ya. Tingkatnya udah naik nih, derajatnya. Bagaimana orang khawas, orang khusus? Wa darajatul khawas as-syukru 'alan ni'am wan niqam wa ala kulli hal. Kalau orang khawas mah syukurnya bukan hanya ketika dikasih nikmat,
tapi ketika dikasih musibah juga tetap bersyukur. Ini ya, tingkatin nih, mulai kita kesini ya. Jadi bukan lagi sehat doang bersyukur teh, lagi sakit juga bersyukur. Kira-kira mensyukuri sakit gimana? Cara orang supaya bisa syukur lamun kergering kumaha? Bukan hanya dagangan lagi rame, dagangan lagi sepi ge bersyukur. Kira-kira bersyukurnya gimana itu kalau lagi sepi? Dengar ti orangnya. Pokoknya mah bersyukur aja ya kita ya. Mau sehat mau sakit alhamdulillah. Mau dagangan rame mau dagangan sepi alhamdulillah. Jadi kagak ngeluh kitanya juga ya. Jadi enggak ngeluh. Bersyukur aja kau. Alhamdulillah gitu. Itu syukurnya orang was. Jadi bukan nikmat doang disyukuri, tapi musibah juga disyukuri. Ya. Dilatih pelan-pelan sama kita ya. Kita selama ini baru bisa bersyukur atas nikmat, tapi kalau atas musibah mah kayaknya masih astagfirullah gitu ya. Astagfirullah, nyeri-nyeri teuing gitu ya. Astagfirullah, bader-bader teuing gitu ya. Astagfirullah, jahat-jahat teuing. Nah. Lain istighfarnya, tapi kudu alhamdulillah. Ya. Punya anak disuruh sholat subuh dihudangkeun hese. Dibangunin sholat subuh anak kita susah, nggak bangun-bangun, marah. Itu kan musibah kan ya? Bersyukur. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan ladang amal buat saya ya Allah. Kalau anak dibangunin sekali bangun pahala saya cuma 1. Untung ini mah dibangunin kagak bangun-bangun, jadi amal ngebangunin saya jadi banyak ya Allah. Alhamdulillah. Nah. Yang ada mah sewot ngambil sapu. Lu mau bangun apa kagak lo? Udah jam berapa ini? Karena kagak syukur ya. Tapi kalau syukur makan kayak tadi ya. Alhamdulillah ya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah warung sepi, saya jadi bisa santai ya Allah. Jadi enggak repot ya Allah gitu. Alhamdulillah di jalanan macet ya Allah. Saya jadi kagak buru-buru, jadi bisa ngobrol santai. Banyak dah. Pokoknya mah cari sama diri sendiri untuk selalu bisa mensyukuri setiap takdir Allah baik atau buruk gitu ya. Itu namanya syukur khawas. Udah naik pangkat itu ya manusia kalau udah begitu. Yang ketiga, yang paling tinggi. Ini teori dulu aja nggak apa-apa ya ibu-ibu ya. Kita memahami teorinya dulu. Kali aja kalau teori ilmunya udah tahu mah kita amalin pelan-pelan gitu ya. Kali aja. Kalau kita nggak tahu teori ilmunya kan gimana mau bisa meraktekin kan gitu ya. Jadi sekarang mah paling nggak teorinya dulu. Termasuk Mang Yajid anu ngomong kan can bisa iya ngamalkeunana ge sarua. Tapi kita sharing aja gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kemampuan untuk kita bisa ngamalin setiap ilmu yang sudah kita dapat gitu ya. Jadi teori nawe heula namanya. Ketiga, syukur hasil huas. Ini bukan hanya orang khusus, ini udah orang spesial. Ini paling tinggi ya. Bagaimana mereka? Wa darajatu hasil huas ayyagiba anin ni'am bimusahadatil mun'im. Jadi hasil huas mah begini ibu-ibu. Ketika dikasih nikmat atau dikasih musibah sama Allah, nikmat dan musibahnya hilang. Gitu ya. Dikasih sehat, dikasih sakit, sehat dan sakitnya enggak ada di hadapan orang spesial ini, enggak ada. Enggak ada. Enggak kerasa.
Dikasih sehat, dikasih sakit, dikasih untung, dikasih rugi. Untung ruginya nggak ada, sehat sakitnya nggak ada, tawa nangisnya nggak ada. Hoasil hoas, lain koas, lain koas. Lain koasnya, koas mah jangan ngecet. Lain lengkoas, lengkoas mah jangan masak. Hoasil hoas. Kalau yang kedua kan tadi hoas. Hoas itu kan orang khusus. Kalau yang ketiga nih yang tertinggi, hoasil hoas, spesial, bukan cuman khusus. Jadi gitu ya, syukurnya begitu ya. Bukan syukurnya, pribadinya begitu. Jadi dikasih nikmat atau dikasih musibah, dikasih sehat atau sakit, dikasih mudah atau sulit, dikasih untung atau rugi, itu semuanya nggak ada di hadapan dia, nggak ada. Yang ada apa? Bimusahadatil mun'im, yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam dirinya, yang ia ingat adalah si pemberinya. Anu mere sehatna, anu mere geringna, yang memberikan keuntungannya, yang memberikan kerugiannya, yang ada di dia mah itu. Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih sakit? Nah itu. Jadi sehat sakitnya udah nggak ada, udah nggak kepikir sama dia. Yang ia pikir, yang hadir di dalam hatinya Allah. Allah yang ngasih sehat, Allah yang ngasih sakit. Jadi ingatnya teh sama Allah aja. Nggak ingat sama duitnya, nggak ingat sama ruginya, nggak ingat sama sehatnya, nggak ingat sama sakitnya. Tapi yang ia ingat selalu di dalam hatinya si pemberinya, yaitu Allah. Ini disebutnya orang syukur kelas hoasil hoas atau spesial. Ya, mudah-mudahan ya Allah kita dianugerahkan bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Robin